berdoa. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum dimulai saya absen dulu untuk hari ini. Ditunggu satu dulu. Adi kemana? Anda tahu Adi kemana? Kalau untuk materi ini mau melanjutkan dari materi kemarin, yang minggu kemarin kan kita membahas matahari sebagai pusat tata surya dan mengidentifikasi bumi sebagai sebuah planet. Hari ini kita lanjutkan, kita sudah masuk ke buminya sendiri, bumi sebagai ruang kehidupan, di mana kita akan memahami dari mulai bumi tidak bisa dihuni makhluk hidup sampai bumi bisa dihuni oleh makhluk hidup. Melalui apa? Melalui tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menjelaskan perkembangan bumi berdasarkan sejarah kehidupan dan teori perkembangan bumi. Kemudian mengidentifikasi dampak pergerakan lempeng terhadap kehidupan. Lempeng, tahu lempeng? Tahu lempeng nggak? Lempeng, nggak tahu. Lempeng itu kayak papan. Jadi permukaan bumi itu tersusun-susun seperti lempeng. Ini lempeng. Dan lempeng itu harus bergerak. Nah, akan kita pelajari di materi ini. Untuk lebih merangsang lagi, ini ada berita di Antara News, bisa dibaca di situ. Apa? Coba pakai baca yang keras. Bojonegoro, pasar gelap fosil binatang purba. Ya. Dari fosil inilah sebenarnya kita tahu bahwa zaman dulu kala dari awal bumi terbentuk sudah ada kehidupan. Bagaimana kita tahu urutan kehidupannya, ya kita pelajari nanti di materi ini. Oke, kita lanjutkan untuk ya, ini slide-nya kita berbicara tentang ruang kehidupan. Jadi indikator yang mau kita capai untuk hari ini. Ini beberapa link aja materi sudah ada saya bagi di grup WA-nya ya, nanti bisa dilihat. Kemudian, nah ini sejarah perkembangan bumi ada dirangkum menjadi 4 ini ya. Ada zaman Prakambrium, kemudian ada zaman Paleozoikum atau juga disebut zaman primer, kemudian ada zaman Mesozoikum sekunder, kemudian mulai kedatangan manusia itu zaman Kenozoikum atau disebut zaman Tersier. Kemudian di materi selanjutnya tentang mengidentifikasi dampak pergerakan bumi, kita akan mengenal beberapa teori yang disampaikan oleh Alfred Luther Wagner 1980 tentang teori apungan benua. Kemudian teori kontraksi, ada teori kontraksi Edgeworth, kemudian dan ada lagi teori dari beberapa tim peneliti. Ini tidak bisa dicetak. Nah ini awalnya bumi benua itu salah satu, kemudian dan prosesnya berpecah. Ada Pangea, kemudian Pangea pecah menjadi Laurasia, kemudian menjadi Gondwana. Nampak semuanya? Laurasia menjadi Gondwana. Kemudian, nah, pergerakan apa dalam itu ada pergerakan konvergen, divergen, dan transform. Kemudian untuk lebih memahaminya, kita tanyakan dulu video. Indonesia memiliki sejumlah situs manusia purba, salah satunya situs Sangiran di Seragen, Jawa Tengah. Koleksi dari situs tersebut dipamerkan di salah satu mall di Palembang.
jenis Homo erectus dan Homo australopithecus. Alat perkakas dari masa purba yang terbuat dari batu juga ikut dipamerkan. Pameran memperlihatkan sejumlah fosil asli fauna purba seperti gading gajah, kepala banteng, buaya, serta gigi hiu purba. Situs Anjiran merupakan situs paleontologis terpenting di Indonesia. Oke, setelah menonton video berita dari Kompas tadi, untuk lebih bisa memahami lebih mendalam sesuai dengan materi yang ada di buku kalian, maka Bapak akan membagikan LKPD untuk dikerjakan secara kelompok ya, secara kelompok. Maka hari ini kita akan bentuk kelompok agar lebih mudah ya, enak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi ini 1, 2, 3. Jadi nanti ada satu kelompok, ada 3 kelompok. Masing-masing mengerjakan LKPD-nya yang terdiri dari 2 ini. Sebenarnya ada kelompok waktu geologi dan kelompok waktu bentuk muka bumi. Untuk waktu geologi nanti mungkin perlu 2 kelompok, sementara yang bentuk muka bumi 1 kelompok. Kira-kira sudah siap untuk diskusi? Nah, silakan membentuk kelompoknya dulu. Buka materi yang sudah lihat pakai HP, jadi manfaatkan HP-nya, silakan. Materi yang sudah sampaikan kemudian juga bisa dibuka dari bukunya. Cari sumber materi yang relevan ya. Oke, sudah bisa dimulai kerja kelompoknya. Diskusikan ya, diskusikan dari jawabannya. Sudah siap? Sudah siap belum? Sudah kembali? Oke, kita mulai dari skala dulu. Siapa? Ada 2 kelompok ini, siapa mau mewakili? Kelompok sini. Kenapa? Nanti kalau nomor ini sama, karena kan dapat masing-masing. Oke, silakan. Kelompok ini dulu mungkin membacakan hasilnya. Silakan di moderatori dari kelompok 2. Akhir itu bisa jadi berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amir Arisan Sukma. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk memoderatori kelompok 3 yang materinya yaitu skala geologi. Perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Siddiq, Matri, dan Ijaz Kristiani. Sampaikan ke kelompok lain. Kelompok lain bisa mendengarkan. Ini adalah beda sejarah perkembangan bumi. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 telah membacakan materi untuk diskusinya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan tentang materi skala geologi tadi. Untuk kelompok lain termasuk kelompok 2, silakan bertanya. Atau mau
Oke, kita kasih applause untuk semua orang. Saya Fernandia dari kelompok 1 akan menjadi moderator dari kelompok 2. Untuk yang pertama, kepada kelompok 2, saya silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang ketiga, Indonesia berada di cincin apai Pasifik sehingga rawan bencana gempa bumi, gunung meletus dan bencana alam yang mengikutinya. Aksi apa yang bisa kalian lakukan dengan permasalahan? Tindakan yang dapat kita lakukan adalah dengan membagikan informasi melalui media sosial dan alat informasi lainnya hasil dari BMKG agar dapat meminimalisir korban. Sekian dari saya. Oke, silakan. Berarti saya anggap presentasi dari kelompok 2 selesai. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak. Waktu kita pun sudah selesai, tapi tadi kita sudah diskusi sebelum saya ingin mendengar kesimpulan yang kalian dapat dari materi yang kita baca hari ini. Oke, sekarang Mereka saya akan menyampaikan untuk sejarah perkembangan bumi. Jadi menurut sejarah perkembangan bumi dibagi menjadi 4, yaitu zaman Paleozoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Kenozoikum. konvergen dari kata konfrontasi yaitu ketemu. Jadi ingatnya gini, dua benua bertemu tumbukan. Ini disebut konvergen. Maka dampaknya besar sekali seperti yang terjadi di Indonesia. Maka selatan Indonesia itu rawan sekali dengan gempa karena Indonesia setelah bagian selatan dan Indonesia bagian timur. Di mana di situ ada titik pertemuan yang sifatnya subduksi atau konvergen, tumbukan. Gempanya kuat sekali. Kemudian yang kedua apa? Divergen itu artinya saling menjauh. Dia tumbuh saling menjauh. Ini tumbuh terus saling menjauh. Jadi jarang sekali terasa ada pergerakan, hanya menimbulkan suatu cekungan saja. Mid oceanic ridge tadi di tengah samudera itu kayak ada palung panjang. Nah, ini divergen, konvergen tumbukan, divergen menjauh. Yang ketiga Transform. gerakan transform maupun gerakan berpawasan. Karena ini batuan muka bumi dan dia tidak licin kayak ujung ini, transformnya tetap menimbulkan gempa sebenarnya. Nah, ketika dia saling transform itu saling bergeser kan, berlawanan arah. Ketika dia ketemu, nah kalau ini nyangkut, ini artinya dia apa? Artinya dia menyimpan kekuatan yang bisa dilakukan suatu saat, bisa menyebabkan gempa yang besar. Gerak satu, transformnya ini nyangkut. Kenapa itu terjadi di pesisir barat Amerika bersama atau barat ya, di San Andreas itu ini ada yang nyangkut sampai sekarang. Ini kalau sampai lepas sangkutan ini, transformnya ini akan menimbulkan gempa cukup lumayan besar. Jadi masing-masing tadi bisa menimbulkan bencana alam bagi manusia. Tapi sebenarnya bagi alam itu bukan bencana, itu memang dia pertumbuhannya seperti ini. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan masih dengan bumi sebagai ruang kehidupan, tapi kita akan bahas tentang rotasi revolusi bumi, rotasi dan revolusi bumi, kemudian kelayakan bumi sebagai tempat hidup manusia.